Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kepergian penguasa Sungai Ibu, Luo Feng masih berdiri di alun-alun, sedikit mengernyit. Penguasa Sungai Ibu. Informasi yang dicatat oleh guruku tidak sama dengan apa yang dia berikan kepadaku, pikir Luo Feng. Menurut catatan intelijen yang diberikan oleh Master Dicu, penguasa Sungai Ibu adalah orang yang ganas dan tidak terkendali, kejam dan tidak berperasaan. Ia mempraktikkan asal mula kehidupan dan asal mula sebab akibat, dan memiliki harta rahasia yang mengerikan. Harta karun rahasia itu bagaikan duri tajam dan disebut angin sebab akibat oleh dunia luar. Ada sekitar selusin raja dewa dari keluarga kerajaan kuno Yanfeng yang tewas di tangannya. Dia bisa dikatakan sebagai musuh nomor satu kerajaan kuno Yanfeng. Negara kuno Yanfeng membenci penguasa Sungai Ibu sampai ke akar-akarnya, tetapi mereka masih tidak dapat membunuhnya. Banyak raja dewa yang memiliki dendam terhadap negara kuno Yanfeng telah bergabung dengan Sungai Induk Kehidupan. Ada sebanyak 7 atau 8 raja dewa tingkat kedua yang juga membuat Sungai Induk Kehidupan bertindak lebih mendominasi dan kuat. Ada sebanyak 7 atau 8 raja dewa tingkat kedua yang juga membuat Sungai Induk Kehidupan bertindak lebih mendominasi dan kuat, pikir Luo Feng. Dan guruku juga menaruh dendam padanya. Luo Feng tahu hal ini itu karena seorang kerabat dekat Master Dicu tewas di tangan penguasa Sungai Ibu. Salah satu bawahannya, Raja Dewa Beifeng, begitu sombong. Sementara penguasa Sungai Ibu begitu ramah dan percaya bahwa aku akan bergabung dengannya. Tapi bagaimanapun, kebaikan guru, kebaikan Kaisar Ming, serta Dicuyo dan Cuying telah cukup membantuku, pikir Luo Feng. Dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu dan menatap leluhur Origin yang berdiri di sampingnya. Leluhur Origin, ayo pergi, kata Luo Feng. Leluhur Origin mengangguk. Di luar dugaannya, masalah ini diselesaikan dengan sangat lancar. Luo Feng langsung pergi bersama leluhur Origin. Tak lama kemudian, para dewa sejati abadi berkumpul di sini satu persatu di alun-alun ini. Ratusan dewa sejati abadi sedikit bingung. Mulai sekarang, sekte berapi-apiku akan sepenuhnya menarik diri dari wilayah 20 negara kekacauan yang dipimpin oleh Tuan Kota Luo. Tidak akan ada lagi perekrutan dan penyaringan di masa mendatang. Kalian semua kembali. Sebuah suara yang megah bergema di alun-alun. Kami sudah ada di sini. Mohon kasihanilah kami. Kami ingin bergabung dengan sekte berapi-api. Para dewa sejati abadi ini merasa cemas. Namun, keputusan ini dibuat oleh pemimpin tertinggi Sungai Induk Kehidupan, jadi mereka tidak bisa menolak. Sekte api berapi-api merupakan salah satu dari banyak kekuatan di bawah Sungai Induk Kehidupan. Ayo pergi, sayang sekali, sangat sulit bagi kami untuk meminta warisan dan kesempatan. Jarang ada sekte api berapi-api, dan itu telah diusir oleh Tuan Luo. Ratusan dewa sejati abadi hanya bisa pergi tanpa daya. Sementara itu, Yuan dan Luo Feng kembali ke rumah Tuan Kota Huyang bersama-sama. Luo He, dalam proses melacak Sungai Induk Kehidupan untuk menyusup ke 20 negara kekacauan kita, aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang dewa sejati abadi biasa. Sulit bagi dewa sejati abadi untuk menemukan kesempatan dan warisan yang sesuai. Jadi mereka sangat peduli dengan perekrutan induk Sungai Kehidupan, kata Yuan.
Luo Feng mengangguk. Kami telah mengusir sungai induk kehidupan, tetapi dewa sejati abadi di 20 negara kekacauan wilayah itu telah kehilangan kesempatan besar, kata Yuan. Apa maksudmu? Tanya Luo Feng sambil menatapnya. Dengan tingkat pertumbuhanmu, wilayah yang akan kamu kuasai di masa depan mungkin jauh lebih besar dari sekarang. Saya pikir kita dapat mengembangkan praktisi yang cocok terlebih dahulu, kata Yuan. Luo Feng tersenyum dan berkata, saya tidak peduli dengan ukuran wilayah yang saya kuasai. Tapi jika kamu cukup kuat, bahkan sebanding dengan level kaisar, aku khawatir Raja Dewa akan datang untuk menyerah dengan seluruh negara mereka, kata Yuan. Luo Feng menyipitkan matanya. Kamu memang tidak peduli dengan ukuran wilayahmu, tetapi para praktisi biasa itu peduli, kata Yuan. Jika penguasa terlalu kejam dan tidak berperasaan, praktisi biasa secara alami akan menjalani kehidupan yang menyedihkan, seperti leluhur alam salju. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam salju menderita. Dan jika di bawah kekuasaanmu, kehidupan praktisi biasa akan sangat berbeda, kata Yuan. Luo Feng terkejut. Kamu benar. Luo Feng menatap Yuan yang melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada dirinya. Banyak klon ilusiku telah terintegrasi ke dalam setiap aspek kehidupan di seluruh benua asal, dan beberapa bahkan telah menjelajah ke negara lain, Yuan berkata dengan emosi. Saya tahu betul seperti apa kehidupan para praktisi biasa. Luo Feng mengangguk berkata, kalau begitu mari kita dirikan sebuah sekte dan merekrut pengikut atas nama sekte. Apa nama sekte itu? Tanya Yuan. Sekte Daohe, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Yuan pun mengerti. Dia tentu tahu bahwa Luo Feng pernah disebut Raja Daohe di alam semesta asli. Maaf merepotkanmu, tentang peraturan sekte, perekrutan murid sekte, dan semua aspek saya serahkan padamu, kata Luo Feng. Oke, Xuanzhu dengan senang hati menerimanya. Itu adalah sarannya. Dia juga peduli dengan para praktisi biasa itu. Sekte Daohe, kami memiliki wilayah dan sumber daya. Satu-satunya hal yang kurang adalah warisan yang benar-benar kuat, kata Xuanzhu. Meskipun sudah mengumpulkan banyak warisan yang mengarah ke alam kekacauan, namun warisan alam kekacauan yang diciptakan oleh berbagai tingkat keberadaan memiliki efek yang berbeda, kata Luo Feng. Kalau begitu, aku akan datang sendiri. Aku akan menulis lebih dari selusin warisan tingkat Raja Dewa dalam waktu dekat, kata Luo Feng. Baiklah, mata leluhur origin berbinar. Dengan akumulasi dan bakatmu, warisan yang kau ciptakan secara alami akan jauh melampaui warisan biasa yang dapat dibeli oleh dunia luar. Sebenarnya, menulis warisan tingkat Raja Dewa adalah hal yang sangat mudah bagi Luo Feng. Hanya dalam waktu lebih dari 100.000 hari, Luo Feng menciptakan 15 warisan tingkat Raja Dewa dan menyimpannya di markas besar Sekte Daohe yang baru saja didirikan. 15 warisan tingkat Raja Dewa, semuanya ada di sini. Begitu cepat. Yuan mengambil sebuah buku warisan tingkat Raja Dewa dan mulai membacanya. Ia terpesona olehnya. Setelah membacanya, ia menatap Luo Feng dan berseru. Jilid ini mengatur kalam kekacauan lebih sederhana dan mudah dipahami daripada warisan apapun yang pernah kulihat. Tetapi batas atasnya jelas sangat jauh tinggi. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Jilid atas dan bawah terintegrasi. Jilid atas mengarah ke alam kekacauan, meletakkan fondasi yang kokoh, yang lebih konsolusif untuk melatih jilid bawah. Saya harap ini juga dapat meningkatkan alam Raja Dewa, kata Luo Feng.
Dia berpegang teguh pada sikap latihannya sendiri. Ia tidak meminta para pengikut sekte untuk dapat memahami rahasia alam yang lebih tinggi pada tingkat yang rendah. Tetapi mereka juga harus menguasai cukup banyak rahasia pada tingkat yang sama untuk membuat fondasinya cukup kokoh. 15 warisan. 6 diantaranya adalah asal mula kehidupan dan 6 diantaranya adalah asal mula kehancuran. Tidak apa, rujukan lengkap mengenai jalan tersebut dalam aturan tertinggi. Jadi mereka yang ditakdirkan untuk memahaminya harus dapat memahaminya, kata Luo Feng. Dalam pandangan Luo Feng, ini semua adalah warisan dasar. Dengan 15 warisan ini, fondasi sekte ini sangat dalam, seru Yuan. Aku harus mempelajarinya sendiri. Aku sudah mencapai alam kekacauan. Tapi sekarang aku merasa pemahamanku tentang hukum kekacauan belum cukup menyentuh. Setelah membaca warisan ini, Yuan merasa bahwa fondasi Luo Feng kokoh. Kalau begitu, aku akan mulai merekrut murid secara terbuka. Aku juga akan mengumumkan secara terbuka bahwa pemimpin sekte Daohe adalah kamu, Luo He. Dengan reputasimu akan membuat banyak dewa sejati abadi ingin bergabung dengan sekte Daohe. Daya tarik sekte Daohe jelas jauh lebih kuat daripada faksi-faksi tersembunyi dan sungai induk kehidupan, kata Yuan. Mulailah merekrut, kata Luo Feng sambil mengangguk. Dia cukup senang, dia cukup bersemangat. Menurutnya di masa depan, ketika orang-orang kuat dari ras manusia kembali ke benua asal, setelah reinkarnasi, mereka juga akan menjadi bagian dari sekte Daohe. Berdirinya sekte Daohe merupakan peristiwa yang sangat mengembirakan bagi puluhan negara kekacauan di sekitar kota Huyang. Banyak praktisi yang gembira dengan hal ini, dan beberapa dewa sejati abadi dari wilayah kerajaan Xi dan kerajaan Yu datang ingin bergabung dengan sekte Daohe. Di kediaman Luo Feng, ketika sekte Daohe didirikan dan merekrut murid untuk pertama kalinya, kami merekrut 1.508 murid tingkat dewa sejati abadi dan lebih dari 30.000 murid tingkat dewa sejati ruang hampa. Seleksi murid tingkat dewa sejati sangat ketat dan kami masih merekrut lebih dari 50.000, kata Yuan. Morosa juga mengatakan, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ambang batasnya, tetapi masih terlalu banyak praktisi yang datang untuk berpartisipasi. Jumlahnya lebih banyak dari yang aku duga, kata Luo Feng. Alasan utamanya adalah selain dari 20 negara kekacauan kita, terlalu banyak praktisi dari negara Xi dan Yu di sekitar telah datang ke sini. Bagaimanapun, penguasa Xi dan Yu belum mendirikan sekte. Hanya dewa sejati abadi yang paling elit dan cemerlang di negara mereka yang akan diundang untuk menjadi murid mereka. Jumlahnya sungguh terlalu kecil, kata Yuan. Luo Feng mengangguk. Lagi pula bagi para penguasa Xi dan Yu, murid tidak berarti apa-apa bagi mereka, kata Luo Feng. Di antara para murid yang kami rekrut kali ini, hanya sekitar sepertiganya yang berasal dari 20 negara kekacauan kami, kata Yuan. Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian berdua dengan urusan sekte di masa depan, kata Luo Feng sambil tersenyum. Jangan khawatir, Morosa segera menjawab. Yuan juga mengangguk. Di permukaan, mereka berdua berada di alam kekacauan, tetapi pada kenyataannya, Morosa sudah berada di level Raja Dewa. Sudah cukup bagi mereka untuk memimpin urusan sehari-hari sekte. Mungkin kamu akan dibutuhkan untuk memberi mereka beberapa kuota murid. Hanya kuota untuk murid terdaftar, sehingga murid sekte dapat bekerja lebih keras, kata Yuan. Pertama, berikan 10 tempat untuk murid terdaftar dan 1 tempat untuk murid langsung, kata Luo Feng mengangguk. Oh, itu cukup, Yuan mengangguk. Morosa yang mendengar ini, dia tergerak. Apakah Yuan? Morosa yang mendengar ini, dia tergerak.
apakah Tuan akan merekrut murid keduanya? Posisi Qing Yan tidak akan begitu stabil saat itu. Anak ini telah berlatih sistem kultivasi garis keturunan. Aku secara pribadi mengajarinya dan memberinya sumber daya, tetapi dia hanya menemukan satu gerakan dari alam kekacauan. Jarak ke alam kekacauan masih terlalu jauh. Terlalu jauh. Kita harus mendesaknya dengan keras. Morosa membuat keputusan rahasia. Dia tahu betul bahwa gurunya sangat berbakat dan Sekte Daohe sedang merekrut banyak murid. Di masa depan, semua muridnya, baik murid langsung maupun murid terdaftar, akan sangat berbakat. Hanya ketika Mo Qingyan mencapai alam kekacauan dan mengandalkan statusnya sebagai murid senior, dialah yang dapat mempertahankan posisinya. Kalau tidak, meskipun dia murid senior, dia akan terpinggirkan di antara semua murid karena dia hanyalah dewa sejati abadi. Berdirinya Sekte Daohe dianggap sebagai peristiwa besar di kota Huyang dan kerajaan Yu. Namun, di seluruh benua asal, hal itu tidak terlalu terlihat. Terlalu berlebihan untuk menganggap Sekte Daohe sebagai kekuatan kelas 2 sekarang. Dalam hal wilayah dan kekuatan sekte secara keseluruhan, mereka masih terlalu lemah. Dalam sekejap mata, Sekte Daohe telah berdiri selama setengah abad. Kaisar Guizhou mengundangku ke tanah berharga alam mimpi. Luo Feng yang sedang menyendiri diundang ke gedung samsara. Ia tergerak dan segera menggunakan token tersebut untuk turun ke gedung samsara dengan pikirannya. Luo Feng telah mengunjungi gedung yang terkondensasi dalam ilusi ini beberapa kali sejak ia menjadi anggota resmi gedung samsara. Setelah menjadi Raja Dewa, Luo Feng juga menerima undangan untuk bertindak, tetapi dia menolak semuanya. Ada dua sosok di gedung samsara saat ini. Salah satunya adalah Kaisar Gui. Ada dua sosok di gedung samsara saat ini. Salah satunya adalah Kaisar Guizhou, penyelenggara operasi ini. Dia tinggi dan kuat. Dia berteriak sambil tersenyum. Saudara Luohe! Luohe! Sosok lain adalah seorang wanita bermata satu dengan jubah hijau muda, memancarkan aura yang sedikit jahat. Dia tidak lain adalah Raja Dewa Yuntian, yang juga berada di alam Raja Dewa tingkat pertama. Di seluruh gedung samsara, hanya dia dan Luo Feng yang berada di tingkat pertama Raja Dewa. Luo Feng duduk santai dan bertanya, siapa lagi yang ditunggu? Raja Dewa Wuxin akan segera tiba, kata Kaisar Guizhou. Luo Feng pun mengangguk. Setelah beberapa saat menarik napas, seorang pemuda masuk sambil tersenyum. Saudara Gui, apakah ada anggota lainnya? Kali ini hanya ada 4 orang dari kita, Kaisar Guizhou berkata sambil tersenyum. Saudara Luohe sangat langka. Dia benar-benar datang ke sini atas undangan. Ini adalah pertama kalinya Saudara Luohe bersedia membantu sejak dia datang ke Menara Samsara. Raja Dewa Wuxin juga berkata, Saudara Luohe sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia baru saja menjadi Raja Dewa, bertempur melawan penguasa langit. Dan sekarang, dia telah mendirikan sebuah sekte. Ya, itu baru saja selesai, kata Luo Feng. Mendirikan sekte sebenarnya menambah beban. Wanita bermata satu, Ratu Dewa Yuntian berkata di samping. Jika terjadi bencana di masa depan, sekte itu akan menjadi kelemahannya sendiri. Kaisar Guizhou juga berkata, Saudara Luohe berbeda dari kita. Dia pandai membelah diri menjadi 2 tubuh dan mempraktikkan banyak dao. Caranya untuk melindungi hidupnya jauh lebih kuat. Bahkan jika dia mendapat masalah besar, berapa banyak orang yang bersedia bertarung sampai mati dengan Saudara Luohe? Aku sudah melihatnya. Di benua asal, kemampuan menyelamatkan nyawa lebih penting daripada kemampuan membunuh. Ya, Raja Dewa Wuxin juga mengangguk setuju. Kalian berdua masih berpikir bahwa cara kalian menyelamatkan hidup masih lama. Wanita bermata satu, Raja Dewa Yuntian, menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Saat itu, Kaisar Guizhou meninggal di kehidupan sebelumnya setelah dikepung oleh 3 kaisar, dan dia masih punya waktu untuk bereinkarnasi. Sedangkan Raja Dewa Wuxin memiliki kekuatan langsung yang sama dengan Kaisar Guizhou, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri bahkan lebih kuat.
negara kuno Yanfeng telah mengepung dan mencoba membunuhnya berkali-kali, tetapi Raja Dewa Wuxin berhasil melarikan diri berkali-kali. Mari kita bicarakan bisnis. Kali ini aku berencana untuk pergi ke tanah harta karun alam mimpi, dan aku telah mengundang semua anggota. Hanya kita berempat yang bersedia pergi bersama. Ada banyak tempat berharga yang ditinggalkan Yuan di benua asal. Beberapa membutuhkan kuota, beberapa terbuka untuk siapa saja. Namun, karena tidak ada batasan, ambang batasnya sangat tinggi. Kekuatan besar akan berusaha sekuat tenaga untuk memonopolinya, dan satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan membunuh jalan masuknya, kata Kaisar Guizhou yang sudah duduk di sana. Alam mimpi. Luo Feng tentu saja tahu informasi tentang tanah harta karun ini. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa masuk sendiri. Jika kamu masuk melalui koneksi di negara kuno Yanfeng, Anda harus bekerja untuk mereka. Begitulah seharusnya seorang pejabat tamu. Ingin masuk, negara kuno Yanfeng bisa saja mengizinkanmu masuk. Tetapi banyak tugas yang harus diselesaikan. Bahkan harta karun yang diperoleh pun sebagian besar adalah milik keluarga kerajaan. Itulah harga untuk masuk. Biasanya, kita bertiga melakukan banyak tindakan bersama. Kali ini kita punya saudara Luohe, jadi akan jauh lebih aman. Dalam banyak situasi berbahaya, kita bisa meminta saudara Luohe untuk membantu kita menyelidiki. Kaisar Guizhou berkata sambil tersenyum. Serahkan saja itu padaku. Untuk mendeteksi bahaya, aku dapat mengirim klon yang lebih lama, kata Luo Feng sambil mengangguk. Mulai sekarang, kita berempat akan bertindak bersama. Raja Dewa Yuntian akan bertanggung jawab atas wilayah ini. Wuxin dan aku akan bertanggung jawab untuk menghadapi musuh yang kuat. Dan saudara Luohe akan bertanggung jawab untuk penjelajahan, kata Kaisar Guizhou. Sebelumnya, semua penyelidikan dipercayakan kepadaku. Wuxin berdiri di samping sangat gembira. Aku pandai melarikan diri, tetapi aku hanya memiliki satu tubuh asli. Sekali mendapat masalah, tidak ada jalan keluar. Nah, kalau saudara Luohe jauh lebih jago dalam investigasi daripada saya, kata Wuxin. Apakah yang lain biasanya tidak ikut? Tanya Luo Feng. Raja Dewa Wuxin menjawab. Feng Du dan Raja Dewa keduanya mampu menyaingi tingkat kaisar dan raja. Kecuali masalahnya besar, mustahil untuk berpartisipasi. Kita bukanlah bantuan bagi mereka, melainkan beban. Luo Feng mengangguk. Penguasa kebebasan agung adalah makhluk terkuat kedua di kerajaan Wanji setelah penguasa Wanji. Ia juga murid langsung penguasa Wanji. Ia memegang jabatan tinggi dan memiliki kekuatan besar. Jadi dia tidak kekurangan sumber daya. Dia tidak akan berpartisipasi dalam operasi umum. Tuan Du adalah murid seperti Yan Feng dan dia juga tidak berpartisipasi dalam tindakan biasa. Adapun penguasa api hitam, bagaimanapun juga, dia memimpin pasukan yang besar dan tidak akan mudah berpartisipasi dalam operasi. Hanya sumber daya terbaik di benua asal yang dapat menarik mereka bertiga untuk berpartisipasi, kata Wuxin tersenyum. Saudara Gui, Yuntian dan saya sama-sama penyendiri, jadi kami sering bertindak bersama. Tapi mulai sekarang kita akan memiliki saudara Luohe. Kaisar Guizhou tertawa. Meskipun saudara Luohe juga memimpin pasukan, dia memiliki banyak klon. Tim kami juga akan menjadi lebih kuat. Wuxin juga sangat puas. Saya mengandalkan saudara Guizhou dan saudara Wuxin untuk memimpinku. Saya adalah yang terlemah dalam tim, kata wanita bermata satu berpakaian hijau itu. Luo Feng juga berkata, ini adalah pertama kalinya saya mengikuti operasi. Saya tidak begitu paham. Silakan beritahu saya jika saya punya pertanyaan. Kakak Luohe terlalu sopan, kata Kaisar Guizhou. Dia sangat menghargai Luo Feng. Tapi memang tanah harta karun alam mimpi membutuhkan Kaisar Guizhou dan Kaisar Wuxin untuk berjuang masuk, kata Luo Feng. Dia juga tahu bahwa Kaisar Guizhou dan Kaisar Wuxin pasti berada di puncak tingkat kedua Raja Dewa, lebih kuat dari penguasa langit. Jika semua orang tidak keberatan, maka mari kita berkumpul di Gunung Huangzhou dalam 3 hari.
kata Kaisar Guizhou. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya, sering telat upload.